A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kawan-kawan yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kita di Qaf TV Channel. Yang kali ini kita membawa sebuah program baru untuk kawan-kawan sekalian, sahabat-sahabat Al-Quran sekalian, yang insya Allah program baru yang ingin kita angkat di sini adalah menceritakan kisah-kisah Nabi, kisah-kisah para sahabat, dan juga tabi'ut tabi'in dan orang-orang soleh yang lainnya. Sehingga dari cerita tersebut kita bisa mendapatkan ibrah, pelajaran, sebagaimana firman Allah di surah An-Nahl ayat 125, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dan ajaklah orang-orang menuju ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, bil hikmah, dan dengan pelajaran-pelajaran yang baik. Nah, insya Allah cerita-cerita yang akan kita angkat berasal dari sebuah kitab yang saya anggap sangat menarik sekali. Di sini berjudul Mawaqif wa Ibr, karangan Syekh kami dari Mesir yang bernama Profesor Dr. Muhammad Daud. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi beliau, menjaga kesehatan beliau dan keluarga beliau. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan sahabat Quran yang dirahmati Allah dimanapun kawan-kawan berada, cerita pertama yang akan kita angkat di sini berjudulkan Mutawakkilun 'alal qafilah, yaitu bertawakal kepada kelompok. Wah, siapa yang bertawakal kepada kelompok? Kan biasa bertawakal kepada Allah ya. Tiba-tiba ini bertawakalnya kepada kelompok. Maksud ceritanya seperti apa? Mari kita sama-sama dengarkan ceritanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Azamat jama'atum min thalabatil ilmi 'alal haji. Suatu hari ada sekelompok thalabatil ilmi, penuntut ilmu, yang merencanakan untuk berangkat ibadah haji. Masya Allah, mudah-mudahan kita dimudahkan Allah untuk sampai ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Bersama siapa? Wa ahabbal imamu Ahmad ibn Hanbal, bersama gurunya yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kita sama-sama tahu ada 4 imam mazhab terbesar di seluruh dunia sampai hari ini. Salah satunya yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, yang dimana ayatumainna alaihim, Imam Ahmad bin Hanbal sangat mencintai murid-muridnya. Walafatan tibahu sya'nu ahadihim, sehingga Imam Ahmad bin Hanbal berusaha memanggil muridnya satu persatu untuk apa? Untuk mengecek kesiapan ya, dari murid-muridnya dalam memberlangsungkan perjalanan yang sangat panjang ini, yaitu berangkat haji. Masya Allah, apalagi bukan hanya sekedar jalan-jalan traveling ya, ini merupakan ibadah sakral yang menjadi salah satu rukun Islam kita, yaitu ibadah haji. Haitsu sta'adda kullu wahidin minal jama'ati bizadi wan nafaqati. Maka murid-murid thalabatil ilmi tersebut, para penuntut ilmu tersebut, muridnya Imam Ahmad bin Hanbal ya, mulai menunjukkan satu persatu bizadi, bekal mereka, wan nafaqati, ongkos yang akan mereka bawa ya, biaya yang mereka persiapkan, illa taliban lam yujahhiz syai'a, kecuali ada satu murid yang dimana satu murid ini tidak membawa apapun ya, syai'ah, lam yujahi syai'ah, tidak membawa bekal sedikit pun. Fa'asalahul imamu Ahmad bin Hanbalin an sababi dzalik. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal bertanya kepada murid tersebut, kenapa kamu tidak bawa apapun? Artinya murid ini cuma bawa badan aja ya, dan pakaian ada di badan ya. Fa'ajabat talibu, kemudian murid ini menjawab, ana mutawakkilun 'ala Allah, saya bertawakal kepada Allah. Masya Allah, sekilas kita mendengar jawaban murid ini begitu dahsyat, memiliki tauhid yang luar biasa. Faqala lahul imamu Ahmadu, namun di sini menariknya respon
atau sikap yang diambil oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam merespon jawaban muridnya tersebut. Alasta ma'al qafilah? Bukankah kamu bersama kelompok? Karena perginya berjamaah. Fa'ajabat talibu, dan murid itu pun menjawab, bala inni ma'ahu. Benar, saya bersama mereka, saya bersama kelompok. Faqala lahul imamu Ahmad, kemudian Imam Ahmad berkata kepada murid tersebut, anta mutawakkilun alal qafilah. Kamu bukan bertawakal kepada Allah, tapi kamu justru bertawakal kepada kelompok. Masya Allah, Masya Allah. Dari pelajaran yang dahsyat ini mengajarkan kepada kita bahwa seorang mukmin, orang-orang yang beriman, memang sudah sejogjanya untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Anfal ayat kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman itu, kata Allah, ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada kami, bertambah keimanan mereka. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambah keimanan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Memang sudah sejogjanya kita sebagai umat muslim, apalagi orang beriman, harus senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang harus kita pahami, apa itu tawakal? Ma ma'nahu tawakal? Apa itu tawakal? Maka tawakal disimpulkan oleh banyak jumhur ulama bahwa tawakal terdiri dari dua hal yang harus dilakukan dan tidak bisa dipisahkan dua hal ini seperti dua sisi mata uang, ya. Yang pertama, amalul jawarih, yaitu amal yang dipenuhi, memenuhi amal, memenuhi sebab, ya, berusaha untuk selalu beramal. Au tawakkulul qulub, dan juga dibarengi, ya, dengan hati yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kawan-kawan yang dirahmati Allah, dari pernyataan ini kita bisa mengambil sebuah pemahaman bahwa tawakal itu bukan hanya pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita berusaha kepadanya. Artinya bukan biasa yang sering kita dengar, ya, apakah kita harus usaha dulu baru bertawakal atau bertawakal dulu baru berusaha? Mungkin sebagian kita ada yang menjawab usaha dulu baru tawakal, atau tawakal dulu. Karena ketika kita ingin keluar rumah, doa yang kita panjatkan kepada Allah, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dengan namamu ya Allah, aku bertawakal. Itu bukan doa pulang ke rumah, tapi doa ketika awal keluar dari rumah, ketika ingin beraktivitas sehari-hari. Maka jawabannya bukan keduanya. Jawaban yang sebenarnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu berusaha dengan sepenuh hati dan bertawakal dengan sepenuh jiwa. Dua hal ini tidak bisa kita pisahkan, kawan-kawan. Dua hal ini harus kita penuhi di awal sampai akhir. Baik itu berusaha dalam mengamalkan apa yang Allah perintahkan, ya, yang akan menjadi asbab terwujudnya apa yang kita inginkan, dan juga senantiasa kita memastikan diri kita harus bertawakal kepada Allah. Apapun, ya, apapun hasil yang Allah takdirkan kepada kita, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang Allah takdirkan pasti yang terbaik. Karena begitu banyak ayat dalam Al-Qur'an menegaskan kepada kita, wa qul i'malu, dan beramallah, dan juga fas'au, maka berusahalah, ya, atau fantashiru sebagaimana di surah Al-Jumu'ah, ya, surah 62, maka bertebarlah kamu di muka bumi. Artinya harus memenuhi, ya,
semua asbab amaliyah yang harus kita capai, ya, baik itu dengan bekerja, beramal soleh, ada yang berbisnis, ada yang mengajar, ya, sesuai dengan minat bakat yang ia miliki. Dan tidak lupa, sembari dia berusaha, sembari dia bekerja, sembari dia beramal soleh, hatinya tetap on bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dihadapkan dengan seorang sahabat yang berkata, arsil naqati wa atawakkal. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? Melepaskan ontaku dan bertawakal atau bagaimana? Apakah dengan bertawakal aku harus melepaskan ontaku dari ikatannya? Apa jawab Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, i'kilha wa tawakkal. Ikatlah dulu unta tersebut, baru kamu bertawakal. Artinya harus ada proses amaliyah yang harus kita kerjakan agar itu menjadi asbab Allah menjaga, memberkahi dan memenuhi semua kebutuhan kehidupan kita, kawan-kawan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqu tawakkulihi lirizqikum kama yurzaqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Bertawakal itu, kata Rasulullah, ibarat seperti burung yang berangkat dalam keadaan lapar dan dia kembali dalam keadaan kenyang. Maka perginya burung tersebut dalam rangka untuk memenuhi asbab proses amaliyah, sehingga Allah memenuhi kebutuhan hidupnya dan Allah mencukupkan. Dan ketika proses burung itu pergi mencari apa yang ia butuhkan, maka burung itu juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah di surah At-Tolak ayat ketiga, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Maka siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan cukupkan kehidupannya. Kafih, Allah akan cukupkan kehidupannya. Maka sudah sejognya kita semangat untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tawakalnya harus sepenuh jiwa. Jangan sampai, ya, sebagaimana muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, ya, beda antara bertawakal, ya, dengan istilah Melayu itu nenggek kereng, ya, atau numpang hidup, ya, menghabiskan berasa hidup itu. Dan dia tidak ada berbuat apa-apa. Tampaknya dia menyebut dirinya bertawakal kepada Allah, padahal secara disengaja ataupun tidak, hatinya pada dasarnya bertawakal kepada kelompok. Maka dari pelajaran cerita Mutawakkilun 'alal Qafilah dari Imam Ahmad bin Hanbal ini bisa kita jadikan pelajaran untuk menjadi mukmin sejati. Kita senantiasa harus bertawakal kepada Allah, dan untuk mencapai level tawakal yang sebenar-benarnya kita harus memenuhi dua hal, yaitu memenuhi amaliyah kita kepada Allah, dan yang kedua, hati dan pikiran senantiasa ikhlas ridho, tawakal terhadap apa yang Allah takdirkan kepada diri kita. Dan terakhir, pelajaran yang luar biasa yang diajarkan lewat cerita ini adalah bagaimana seorang guru memastikan amaliyah seorang muridnya sesuai dengan kebenaran. Karena banyak guru sekarang, pengajar mengajar hanya lepas kewajiban, menyampaikan teori 1 jam 2 jam, sudah, yang penting kewajibannya lepas, dapat duit, dapat gaji, dapat amplop, selesai. Entah bagaimana muridnya mengamalkan, entah diamalkan, entah tidak, atau salah dalam mengamalkan, tak peduli. Yang penting dia sudah mengajar. Tapi dahsyatnya seorang guru yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal bukan hanya sekedar menyampaikan teori, karena dia pasti sudah menyampaikan apa itu tawakal. Maka seorang muridnya mengamalkan proses tawakal itu. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal tidak hanya sebatas menyampaikan teori kepada muridnya, tapi dia juga memastikan bagaimana seorang muridnya dan banyak muridnya itu yang belajar kepada dia bisa mengamalkannya dengan benar, ya. Wa arsyadahu, beliau bukan hanya mengajar, bukan hanya memberikan teori ilmu semata, tapi juga membimbing
membimbing setiap murid-muridnya agar mendapatkan proses amaliyah dari ilmu yang sudah diajarkan dengan amat sangat tepat, sehingga proses keberlangsungan generasi dari generasi ke generasi berikutnya bisa mengestafetkan dakwah keilmuan Islam dengan amat sangat sempurna sekali. Maka penting bagi seorang pendidik dan kita sebagai seorang pembelajar harus senantiasa positive thinking terhadap guru kita, karena mungkin ada yang ia sampaikan tidak sesuai dengan apa yang kita maksud. Nah, disinilah pentingnya kepercayaan penuh seorang murid kepada gurunya yang bertakwa kepada Allah, bahwa guru pasti punya furqan, bisa membedakan, oh ini benar, oh ini salah, oh ini benar, oh ini salah. Maka hidup kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah merahmati semua guru-guru kita dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai guru yang telah sudah mengajarkan kita hidup dan kehidupan. Sekian cerita Mauqif, cerita pada episode kali ini, dan insya Allah kita akan lanjut di cerita-cerita berikutnya. Mohon doa untuk keberlangsungan Qaf TV Channel dan juga santri-santri yang luar biasa yang berusaha untuk mengembangkan minat bakatnya untuk menjadi santri yang bermanfaat untuk banyak orang, santri rahmatan lil alamin insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah, sampai ketemu di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.